Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini yang menjadi dasar nas renungan harian kita pada saat ini diambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-44. Di bawah judul perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Untuk mengawali perenungan kita pada saat ini, saya akan membawakan kita bersama dalam suatu perbandingan. Perbandingannya adalah 1 bukan 0, 0 bukan 1. Sudah sangat pasti dan jelas bahwa semua orang mengetahui perbedaannya. Karena jika dikatakan 1, itu artinya dia memiliki nilai. Tapi jika dikatakan 0, itu artinya dia tidak memiliki nilai atau dianggap tidak ada. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan yang menjadi perenungan kita pada saat ini, terjadi beberapa kejadian yang sangat luar biasa dilakukan oleh Yesus Kristus. Karena pada saat itu, Yesus Kristus melakukan kejadian yang dicatat di dalam 3 Injil lainnya, yaitu Yesus melakukan mujizat, dia memberikan makan 5.000 orang atau orang banyak dengan perantaraan atau dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Ini dapat dikatakan suatu mujizat yang memang benar-benar nyata terjadi pada saat itu. Dalam Markus pasal 6 ayat ke-35 sampai ayat ke-44 ini menceritakan tentang peristiwa Yesus melakukan mujizat. Seperti yang saya katakan tadi, Yesus memberikan makan 5.000 orang. Khusus pada nas kita pada saat ini, Yesus memberikan makan 5.000 orang laki-laki. Dia menggunakan 5 roti dan 2 ikan dan cukup banyak lebihnya ketika sudah semua orang merasa kenyang. Diceritakan bahwa pada saat itu hari sudah mulai malam dan orang-orang banyak tetap datang untuk mendengarkan setiap pengajaran yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Maka para murid berinisiatif meminta agar Yesus menyuruh mereka pergi untuk sementara waktu dan mencari makan. Karena mereka menyadari bahwa orang-orang ini datang dari berbagai macam tempat. Tetapi yang Yesus lakukan adalah dia menolak permintaan murid-murid untuk menyuruh orang-orang itu pergi. Dia malah menyuruh para murid untuk memberikan mereka makan. Lantas hal tersebut membuat para murid kaget mendengar permintaan Tuhan Yesus Kristus ini. Karena pada saat itu mereka merasa bahwa mereka tidak akan mampu untuk memberikan makanan kepada banyak orang yang datang untuk mendengarkan pengajaran Yesus Kristus. Sehingga para murid pun menjawab atau berkata kepada Yesus Kristus, "Jadi haruskah kami memberi atau membeli roti seharga 200 dinar untuk memberikan orang banyak ini makan?" Dapat kita lihat bersama bahwa tanggapan atau reaksi yang diberikan oleh para murid atas permintaan Yesus Kristus ini untuk dapat memberikan makan kepada banyak orang, ini merupakan salah satu respon atas ketidakberdayaan mereka untuk dapat memenuhi apa yang diinginkan oleh Yesus Kristus ini. Dan juga terbesit rasa kecewa yang diperlihatkan oleh para murid. Dan pastinya para murid ini terganggu atas permintaan yang diminta oleh Yesus Kristus. Yang menurut mereka hal ini tidak mungkin mereka dapat lakukan. Dapat kita bayangkan bersama ketika para murid tadi bertanya, apakah kami harus membelikan roti seharga 200 dinar untuk memberikan orang makan? Jika mereka melakukan hal tersebut, maka mereka akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Dikatakan ada banyak orang datang, maka mereka berpikir bahwa tidak mungkin itu dapat mereka lakukan. Karena pada saat itu, uang yang mereka miliki kemungkinan besar tidak cukup untuk dapat membelikan mereka makanan.
Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah reaksi yang tidak berdaya atau ketidakberdayaan yang diperlihatkan oleh para murid, yang Yesus berikan permintaan untuk dapat memberikan makan, sehingga Yesus kemudian bertanya lagi kepada para murid, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa." Yesus berkata demikian. Dan para murid pun berkata, "Ada 5 roti dan 2 ikan." Sehingga pada saat itu Yesus meminta agar para murid membentuk perkumpulan orang-orang atau membentuk orang-orang, ada yang 50 orang, ada yang 100 orang, untuk dapat berduduk di padang rumput-rumput yang hijau. Dan pada saat itu pula Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan serta memberkatinya dan memecah-mecahkan roti. Dan apa yang terjadi? Roti tersebut diminta Tuhan Yesus agar para murid membagi-bagikannya, sehingga orang dapat menikmati roti dan memakan ikan sampai puas, dan yang tersisa adalah 12 bakul. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari cerita atau pembacaan kita pada hari ini, para murid Yesus ini seperti bersikap seperti perbandingan yang saya katakan tadi, 1 sama dengan 0. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka miliki tidak dapat mereka bagikan kepada orang lain. Mereka merasa bahwa mereka tidak mampu untuk membantu atau memberikan banyak hal, termasuk makanan, kepada orang lain. Karena mereka berpikir tidaklah mungkin dengan 5 roti dan 2 ikan, dengan uang seadanya mereka dapat membantu atau mereka dapat memberikan makanan kepada orang banyak. Ketika kesulitan datang menghadang kita, kita kerap kali merasa bahwa apa yang kita punya itu tidak dapat kita bantu atau tidak dapat kita berikan kepada orang lain. Jika ada seseorang yang membutuhkan bantuan kita, marilah dengan segala keterbatasan kita terus membantu dengan rela hati. Walaupun kita hanya memiliki 1, tapi kita yakin dan percaya melalui segala keterbatasan kita, itu dapat berdampak besar bagi orang yang berada pada posisi tidak memiliki atau posisi 0. Ketika kita membantu orang lain yang berada dalam permasalahan, bantulah mereka dengan apa yang ada pada kita. Karena kerap kali kita sebagai manusia beranggapan bahwa 1 sama dengan 0, dan peranggapan itu akan sebaiknya jika dihilangkan. Karena kita berpikir bahwa kerap kali apa yang kita miliki, kita harus berpikir bahwa apa yang kita miliki ini dapat untuk membantu orang lain. Tanpa kita sadari, contoh kecilnya adalah ketika ada seseorang yang sedang membutuhkan atau tidak memiliki segala sesuatu. Kita dapat membantunya dengan memberikan apa yang ada pada kita. Jika kita tidak mempunyai uang, kita bisa membantunya dengan kita memberikan beras, memberikan sayur dan lain sebagainya. Hal ini yang menurut kita kecil itu berdampak besar bagi orang lain. Sehingga pada akhir perenungan kita pada saat ini, saya mengambil 4 kesimpulan yang kiranya dapat dipraktekkan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Yang pertama adalah miliki kemauan untuk membantu. Karena ketika ada kemauan untuk membantu seseorang, walaupun kita berada di tengah atau berada di dalam situasi yang sulit sekalipun, kita akan mampu untuk membantu orang lain. Dan yang kedua adalah ketulusan hati. Ketika kita membantu orang, berikanlah dengan ketulusan hati, tanpa memikirkan akan apa yang diberikan atau timbal balik yang diberikannya kepada kita. Yang ketiga adalah jangan ada rasa khawatir. Seperti halnya para murid yang khawatir tidak dapat atau tidak bisa membantu orang-orang banyak memberikan makanan kepada mereka. Kita harus membuang persepsi 1 sama dengan 0,
tetapi kita harus memperjuangkan bahwa kita mampu untuk membantu orang lain dalam segala keterbatasan kita. Dan yang keempat adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa apa yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan, hal-hal yang kita tabur dengan baik, itu pasti akan berbuah baik ketika kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya melalui sabda kebenaran firman-Mu ini dapat menjadi sulu pelita dalam kita menjalani hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita tutup renungan kita pada saat ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah didengarkan atau diperdengarkan tentang kebenaran sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan kami dapat menjadi seorang yang memiliki ketulusan hati untuk membantu orang lain. Yang tidak khawatir akan apapun yang terjadi jika kami membantu orang. Kiranya Tuhan segala apa yang telah kami dengarkan tadi tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat bertumbuh, berbuah, manis di dalam kehidupan kami. Jadikan kami pelaku firman-Mu yang hidup. Ini kami ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.